Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Sabtu 13 November 2021, Pekan Biasa ke-32. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghitung kira-kira dalam satu hari berapa lama kita sungguh-sungguh berdoa. Harus diakui bahwa waktu doa umumnya tidak banyak untuk orang-orang yang lagi aktif, produktif, apalagi yang biasa sering diundang untuk seminar ke sana kemari, atau yang jam bekerjanya sangat padat. Tentu saja untuk orang-orang yang sudah pensiun, tua dan saleh, waktu doa umumnya lebih banyak. Sedangkan untuk anak-anak, banyak dari mereka yang kalau berdoa serba cepat, membuat tanda salibnya cepat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perhatikan saja anak-anak kita itu. Sesudah komuni saat misa di gereja, mereka menuju ke tempat duduk, lalu membuat tanda salib pembuka dan doa pribadi. Tetapi tidak sampai 10 detik sudah membuat tanda salib penutup. Kemudian asik memandang ke sana kemari, yaitu memandang orang-orang yang lagi antrian untuk menerima komuni. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita semua untuk banyak berdoa setiap waktunya. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Mengapa kita harus banyak berdoa? Bukan hanya karena kita memerlukan rahmat dan pertolongan Tuhan setiap saatnya, tetapi karena kita ini hidup di hadapan Allah Bapa yang Maha Baik. Hakim yang lalim saja mau menolong janda miskin itu, apalagi Allah Bapa yang begitu baik kepada kita anak-anaknya. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan pesan Injil hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, marilah kita menambah waktu doa. Berapapun waktu tambahan doa itu,
tentu sangat baik. Kedua, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan diri mengantuk dan pikiran melantur ke sana kemari. Ketiga, usahakan kita berdoa dalam hati di saat beraktivitas. Saat mengendarai kendaraan, berdoalah terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan agar selamat. Saat mau menyeberangi sungai, berdoalah agar selamat. Saat melihat pengemis di jalan, berdoalah agar pengemis itu bisa makan pada hari itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, istilah kuno mengatakan ora et labora, berdoa dan bekerja. Ketika manusia berdoa, Tuhan pasti mendengar. Tetapi Tuhan mau manusia terlebih dahulu berusaha. Dengan berusaha, manusia akan terbiasa dengan perjuangan dan kesulitan. Kesulitan-kesulitan akan membuat manusia belajar banyak dan semakin kokoh dalam iman, serta membuat manusia semakin dewasa. Doa dan usaha akan membuat manusia semakin bertumbuh dalam iman dan semakin dikuatkan dalam pelbagai hal. Doa dan iman menjadi fondasi dasar manusia untuk tetap bertahan dan berjuang hingga kedatangan Tuhan. Manusia yang berdoa dan tetap bertahan, sekalipun doanya belum dikabulkan, mereka inilah yang kelak akan ditemukan Tuhan tetap setia dalam iman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita beranggapan bahwa doa adalah sarana untuk meminta sesuatu kepada Allah. Padahal makna terdalam doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Seperti halnya komunikasi yang terjadi di antara seorang anak dengan bapaknya yang tidak selalu bertujuan untuk minta ini dan minta itu. Tujuan dari doa juga bukan sekadar untuk meminta sesuatu dari Allah. Tujuan terdalam dari doa adalah menjalin hubungan cinta kasih yang mesra dengan Allah. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus meminta kita untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Allah selalu merindukan kedatangan kita untuk berkomunikasi dengannya di dalam doa. Allah tidak pernah jemu mendengarkan segala keluh kesah dan syukur kita di dalam doa. Maka kita pun hendaknya tidak pernah jemu untuk berdoa kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang bapa pasti sangat mengasihi anak yang sering mengajaknya bercakap-cakap. Demikian pula dengan Allah. Allah pasti juga sangat mengasihi kita apabila sering mengajaknya berkomunikasi di dalam doa. Dan berdasarkan kasih-Nya yang besar, kiranya Allah tidak akan mungkin mengulur-ulur waktu untuk memberikan rahmat-Nya kepada kita. Marilah terus berdoa, karena tiada doa yang menjadi sia-sia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami syukuri karunia hidup yang Engkau berikan kepada kami. Bersamaan dengan Kau buka mata kami, tentulah Engkau tiupkan kerinduan-Mu atas kami. Engkau menginginkan kami semakin mengenal dan dekat padamu dalam seluruh penciaran hidup kami. Namun, kadang di saat susah, kami hanya mengeluh, dan di saat senang, kami lupa bersyukur. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami dalam menjalankan tugas perutusan di dunia ini, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap setia dan gigih berjuang untuk mewartakan
dan menegakkan kerajaan-Mu yang penuh kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.